Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur melewati masa-masa pandemi yang ada. Tetap Tuhan Yesus baik, tetap Dia Allah, Dia tetap Tuhan yang masih bekerja saat ini dengan mukjizat pertolongannya tepat pada waktunya. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu menuntun hidup kami. Firman-Mu mengoreksi kami. Firman-Mu menyegarkan, menguatkan yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus. Amin. Setiap hari, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita selalu diperhadapkan dengan beraneka ragam keputusan yang harus diambil. Entah keputusan yang diambil untuk urusan hal-hal yang umum, ataupun urusan-urusan hal-hal yang sangat penting, dan juga urusan-urusan yang sangat amat penting dalam hidup ini, yang menentukan banyak hal, memberikan dampak di kemudian hari. Keputusan demi keputusan yang kita ambil tentunya perlu kebijaksanaan, perlu hikmat, dan perlu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengambil keputusan. Apakah itu tentang keuangan, kesehatan, pendidikan, masa depan, anak-anak, kenyataan hidup yang saat ini dihadapi semua orang, karier, dan juga dalam hal pelayanan. Semuanya memerlukan sebuah hikmat kebijaksanaan. Dalam perjalanan kita sehari-hari, kita menghadapi kenyataan hidup. Suara pengembalaan hari ini berjudul Merah, Kuning, Hijau. Lampu lalu lintas rohani. Tentunya kita di dalam perjalanan kendaraan, kita berkendaraan dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak asing di mana kita bertemu dengan lampu lalu lintas di setiap persimpangan jalan yang dikatakan cukup sibuk. Di dalam setiap persimpangan jalan di mana lampu lalu lintas merah berarti kita berhenti. Lampu kuning berarti kita waspada atau siap-siap untuk berhenti. Namun ada sebagian orang dengan lampu kuning, mereka bahkan menancap gas lebih kencang lagi. Tapi sesungguhnya lampu kuning artinya waspada, siap-siap untuk berhenti. Dan lampu hijau yang artinya jalan terus. Lampu lalu lintas yang kita temui semua ini apabila para pengguna kendaraan di jalan memperhatikan dan menaati lampu lalu lintas dan rambu-rambu yang lainnya. Tentunya banyak hal kecelakaan dapat dihindari. Menurut survei, angka kecelakaan yang terjadi seringkali dikarenakan melanggar lampu lalu lintas. Yang seharusnya merah kita berhenti, namun ternyata pengguna jalan terus berjalan, tidak menghiraukan. Dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari di mana pengguna jalan tidak menaati lampu lalu lintas ataupun rambu-rambu yang ada. Begitu pula dalam kehidupan rohani. Ada namanya lampu lalu lintas rohani, di mana kita harus siap untuk
berhenti, kita juga harus siap berwaspada bahwa kita harus menurunkan kecepatan kita dan untuk siap berhenti. Ataupun lampu lalu lintas rohani menyatakan bahwa kita terus maju dan jalan. Semuanya adalah musim-musim kehidupan yang kita hadapi. Ketika kita mengambil keputusan, ada lampu lalu lintas ini yang memberikan isyarat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus diambil? Dan ini sangat penting untuk kita menghindari kecelakaan. Hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak seharusnya terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang sederhana yang harus kita waspada. 3 hal dalam menghadapi lampu lalu lintas yang ada. Kita harus tenang, kita harus perhatikan dengan seksama apa yang kita hadapi di depan, lampu yang menyala itu apa. Dan yang ketiga, kita harus menaati lampu lalu lintas yang menyala. Yang pertama yaitu kita harus tenang sehingga kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di tengah-tengah kesibukan yang ada, di tengah-tengah kemelut hidup, keputusan yang harus diambil, hal yang sangat penting untuk kita sungguh-sungguh perhatikan. Jadilah tenang, dengan rasa tenang, maka kita juga bisa berdoa, dan kita bisa mendengarkan suara Tuhan, bahkan kita bisa mendapatkan hikmat apa yang harus dilakukan, sehingga perjalanan kita berhasil dan beruntung. Kalau kita menguasai diri menjadi tenang, kita juga dapat berdoa dengan maksimal. Dan ketika kita berdoa, kita mendapatkan lebih lagi hikmat maupun bijaksana untuk mengambil langkah-langkah yang memuliakan Tuhan, yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Mazmur pasal 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bahasa Inggrisnya be still and know that I'm God. Ketika kita berdiam, ini bukan berarti pasif, tapi kita mengambil waktu selah, ambil waktu tenang, be still, sehingga kita benar-benar dapat terfokus dengan pikiran yang jernih, jelas. Kita mengambil sebuah sikap untuk menghadapi apapun yang kita hadapi, problema yang kita hadapi. Yesaya pasal 62 ayat 1 berkata, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jiwa kita tenang, hati kita tenang, hanya kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, di dalam hadirat-Nya, kita izinkan Dia berbicara, kita izinkan Dia, Roh Kudus, untuk menghibur kita, izinkan Roh Kudus untuk berkarya, mengingatkan kepada kita firman-firman yang sudah kita baca, mengingatkan kembali khotbah yang kita pernah dengar, bahkan suara pembalasan yang disampaikan, kita terngiang-ngiang kembali, dan itu menolong kita. Kalau kita tenang, maka kita juga ada jalan yang terbuka. Bagaimana bisa tenang kalau kita tidak dekat dengan Allah? Bagaimana kita dekat dengan Allah?
datang mencari wajahnya. Kita datang untuk terbuka. Tuhan, aku kondisinya tidak bisa berkata-kata. Aku izinkan Engkau berbicara padaku. Dengan kita mengambil waktu, selah, tenang, diam, maka kita percaya Tuhan memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang suka dalam hadirat Tuhan, dia selalu memperoleh ketenangan. Dan mungkin kita bisa nyanyikan, bisa memutarkan nyanyian satu atau dua nyanyian. Izinkan nyanyian itu menjamah hati kita. Dan kita turut bernyanyi bersama. Dengan nyanyian yang kita putar lewat YouTube, ataupun lewat radio, atau apa saja medium yang kita pakai. Apabila kita bisa memainkan alat musik, hanya petikan gitar, ya, nyanyian baru, nyanyian pengharapan, kita nyanyikan pada Tuhan. Nyanyian baru yang belum pernah didengar. Nyanyian itu kita keluar dari sebuah hati yang datang dan rindu datang kepada Dia. Ayat 5, Mazmur 62 ayat 5 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 6, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan seterusnya di Mazmur 62. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Dia yang peduli dan Dia mengasihi kita dan Dia sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Di mana lampu lalu lintas rohani yang kita hadapi, kita dengan tenang, kita tahu sikap kita, apakah kita waktunya di mana Tuhan katakan jalan terus, atau kita berhati-hati, atau kita berhenti. Dengan sikap kita tenang, maka kita bisa mengambil keputusan. Dalam kehidupan ini ada kekhawatiran yang mencengkeram, tapi kita tidak izinkan kekhawatiran itu dari waktu ke waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, menguasai kita. Ketika kekhawatiran itu mengetok di depan pintu kita, kita mengambil sikap untuk melakukan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Segala kekhawatiran yang kita alami, kita serahkan pada Tuhan. Kita yakin dan percaya Dia yang mengambil alih. Dan Dia yang memberikan damai sejahteranya. Sehingga keputusan yang kita ambil tidak gegabah dan tidak keliru dan tidak sepihak. Sungguh-sungguh cerdas, sungguh-sungguh bijak, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Apakah kita harus ambil waktu untuk berhenti atau untuk berhati-hati, berwaspada, atau kita terus maju terus karena Tuhan sudah memberikan kita sebuah arahan untuk jalan terus. Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita katakan pada jiwa kita, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, janganlah engkau gentar, janganlah engkau takut. Percayalah pada Tuhan. Di saat kita tenang, dekat dengan Tuhan, kita dapat melihat kebaikan Tuhan, melihat
rencana Tuhan. Kita katakan pada jiwa kita, ketenangan kita hanya ditemukan hanya dekat dengan Allah. Di Mazmur pasal 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan dan lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kuncinya adalah mencari Tuhan. Di saat kita mengambil keputusan, apakah usaha, apakah kita mau pindah kota, atau kita mengambil sebuah keputusan untuk sebuah gagasan yang baru dalam usaha, bahkan di dalam pelayanan, apapun itu, jangan takut dan jangan gentar dan jangan bimbang. Tenangkan diri, cari Tuhan, dan perhatikan apa yang Tuhan katakan. Kita sungguh-sungguh membuka telinga kita, membuka mata kita, membuka pikiran kita, hati kita terutama lembut untuk menerima tuntunan dari Tuhan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar dan Dia sendiri yang mengarahkan kita. Sehingga perjalanan kita tidak perlu bimbang dan takut. Setiap keputusan yang diambil penuh bijaksana. Kita dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang bukan di dalam rencana Tuhan. Kita menghindari itu. Kita yakin percaya Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Kita lihat di Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Segala kekhawatiran kita, Tuhan yang pelihara kita. Dan Dia tidak biarkan kita goyah. Kita teguh berdiri menghadapi kenyataan hidup. Bahwa Tuhan beserta kita. Allah di pihakku, siapa dapat melawanku? Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu enggan. Saya berdoa supaya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau perhatikan lampu lalu lintas rohani yang kita hadapi. Apakah itu merah, apakah itu kuning, apakah itu hijau, kita mau perhatikan dengan seksama, dengan bertobat, dengan tinggal tenang, kita percaya kita diselamatkan, diluputkan dari mara bahaya, diluputkan dari kegagalan yang tidak perlu kita alami. Karena banyak hal yang kita alami penderitaan seringkali karena perbuatan kita yang tidak bijaksana, yang mungkin kita tidak berhati-hati, bahkan kita tidak minta hikmat Tuhan, tidak mencari Tuhan, sehingga kita mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak seharusnya kita menderita. Ada penderitaan yang karena iblis bekerja. Bagian kita adalah tunduk pada Allah, lawan iblis. Maka iblis lari. Kita keluar sebagai pemenang. Ada penderitaan karena melakukan firman. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ketika yang kita hadapi lampu merah, Tuhan katakan berhenti. Jangan diteruskan. Hendaklah kita perhatikan dan sungguh-sungguh mentaatinya. Kita berhenti sejenak, ambil waktu berdiam diri, ambil waktu untuk tenang, untuk sungguh-sungguh berhenti. Izinkan Tuhan berbicara pada kita. Ada waktunya di mana lampu kuning di depan kita, bahwa kita harus berhati-hati. Karena sebentar lagi ini ada lampu merah. Mari kita tidak berburu-buru, tidak tergesa-gesa, namun kita ambil untuk tenangkan diri, slow down. Slow down itu artinya supaya melambatkan kecepatan yang ada. Kenapa? Karena Tuhan mau berbicara pada kita.
Ketika kita berdiam, berhenti, bukan berarti pasif, tapi kita mengambil waktu jeda untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan di waktu seperti ini. Ketika masa lockdown, masa karantina, di mana hampir dikatakan kita tidak keluar rumah, kecuali hanya membeli barang-barang keperluan. Namun sekarang dengan new normal, kegiatan di luar semakin meningkat. Hendaklah masa-masa yang ada, masa karantina ataukah masa lockdown, di beberapa negara lockdown kondisinya, hendaklah kita ambil waktu untuk berdiam, sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Dengan bertobat dan berdiam, letak kekuatan kita. Kita butuh disiplin rohani dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa peka mendengar apa yang Tuhan berbicarakan pada saat ini untuk usaha kita, untuk masa depan kita, untuk perkembangan pertumbuhan anak kita, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita ambil waktu mendisiplinkan rohani lewat puasa, lewat doa, lewat pembacaan firman yang beraturan. Kita mendisiplinkan panca indera kita, sehingga mata kita tidak melirik ke kiri ke kanan. Telinga kita benar-benar dicondongkan, sendengkan telinga ini untuk mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Lewat firman yang kita baca, lewat firman yang kita dengar, apa yang disampaikan Tuhan, kita tangkap dan kita tajam peka mendengarnya. Ibrani pasal 5:14 tentang kedisiplinan rohani sangat penting. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau panca indera kita terlatih, maka kita bijaksana untuk membedakan A atau B. Kita butuh hikmat dari surga yang sangat beda dengan hikmat dari dunia. Saya menganjurkan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus untuk membaca kitab Amsal setiap hari. Ditambah dengan kitab-kitab lainnya secara beraturan dari Perjanjian Lama, satu pasal, Perjanjian Baru, satu pasal. Ambil waktu membaca Amsal sesuai tanggal, sesuai dengan tanggal hari. Apabila hari ini tanggal 3, kita baca Amsal pasal 3. Hari ini tanggal 6, kita baca Amsal pasal 6. Begitu banyak hikmat yang Tuhan bicarakan pada kita. Ada orang malas, orang rajin, ada pegawai, ada pekerja, ada bangsawan, ada orang yang biasa, orang pengalaman, tak perlu pengalaman, dan berbagai urusan kehidupan sehari-hari ada di kitab Amsal. Saya mendorong saudara terkasih membaca Amsal sesuai dengan tanggalnya. Izinkan Roh Kudus berbicara. Lampu merah, lampu kuning, atau lampu hijau. Di mana lampu hijau, Tuhan yang sudah membuka, yang sungguh sudah menyatakan, jalan terus, go ahead, jalan terus, jalan terus. Jangan lagi kita bertanya-tanya, Tuhan, apakah saya jalan atau tidak? Kalau Tuhan sudah menyatakan jalan terus, kita ambil waktu untuk jalan. Jangan lihat ke kanan kiri, jangan melihat ke belakang, namun jalan terus. Ada waktunya merah, ada waktunya kuning, ada waktunya hijau. Mari, perhatikan musim kehidupan kita, apa yang Tuhan bicarakan kepada kita saat ini dengan kondisi yang ada. Efesus pasal 5 ayat 15. Kita sungguh perlu memperhatikan. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita sadari waktu-waktu hari ini tidak mudah.
kita untuk menjadi seorang anak Tuhan yang saleh, hidup menjadi saksi, tidak mudah. Untuk itu, kita benar-benar harus dekat dengan Tuhan, perhatikan cara hidup kita, supaya kita tidak ikut hidup secara dunia, hanya memuaskan nafsu keinginan daging, keinginan mata, keinginan hal-hal yang sementara. Mari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang membawa pada kekalan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Kekal itu nyata. Kekal bersama Yesus di surga. Kita sebagai orang percaya, kita memperoleh keselamatan karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Barang siapa yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita tenang, perhatikan bagaimana kita hidup. Dan yang bagian yang ketiga, kita memilih taat kepada apa yang dikatakan Roh Kudus lewat firman-Nya. Lewat kondisi keadaan yang ada, situasi yang ada, kita belajar mentaati apa yang Tuhan katakan. Karena ketaatan ini sangatlah menentukan langkah-langkah kita ke depan. Orang yang suka melanggar, sedikit-sedikit melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan, maka dia akan menuai hal-hal yang buruk. Namun kita percaya, orang benar hidup oleh iman kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita taati, maka kita juga akan melihat hari-hari esok penuh harapan, penuh damai sejahtera. Hari-hari ini kita bisa nikmati karena mentaati firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Kalau kita menghampiri, yaitu datang pada Tuhan, lewat doa, lewat firman, kita akan menghadapi lampu lalu lintas kehidupan. Kita harus siap untuk taati. Kalau kita membaca firman, harus siap mentaati. Kalau kita ucapkan firman, kita harus siap mentaati firman itu. Ketika kita belajar untuk taat dengan firman Tuhan, itu jauh lebih berharga dari semua korban yang kita bawa kepada Tuhan. Karena ketaatan seseorang kepada firman, apa yang Roh Kudus taruhkan, yang dia tuntun, berkarya, maka kita akan melihat mukjizat, pintu terbuka, bahwa dia yang membuat jalan saat tiada jalan. Ibrani pasal 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini. Kapan? Hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman, dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Tuhan sudah berbicara berulang-ulang pada kita. Namun seringkali kita yang tidak mendengarnya. Namun hendaklah kita perhatikan lampu lalu lintas yang kita hadapi. Merah, kuning, atau hijau. Taati apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Maka kita akan alami, kita bisa menikmati perjalanan ini. Tanpa menghindari hal-hal yang tidak perlu kita lewati. 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian
sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini konteksnya adalah Raja Saul yang melanggar perintah dari Nabi Samuel untuk menunggu, untuk melakukan ini. Namun Saul tidak indahkan apa yang diperintahkan. Dan dia anggap ini enteng. Apa yang dipesankan oleh Nabi Samuel. Ketika Nabi Samuel datang dan menegur Raja Saul, dia katakan, ketaatan jauh lebih berharga daripada korban yang kamu persembahkan. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah sebuah ketaatan kepada firman-Nya, kepada nasihat firman, kepada arahan, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita dapat bijaksana melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Kita dapat mengalami janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup orang percaya. Raja Saul memilih tidak taat. Raja Saul tidak indahkan pesan dari Nabi Samuel. Dia bawa korban itu. Dia menganggap korbannya lebih berharga. Ternyata ketaatannya jauh lebih berharga daripada korban itu. Sayang sekali, kehidupan Raja Saul tidak ada pertobatan. Karena sampai akhir hidupnya, dia memilih tidak bertobat. Mari, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan berkali-kali sudah menyatakan lampu lalu lintas dalam kehidupan kita. Untuk kita perhatikan dan taati. Langkah praktis untuk mempraktekkan firman Tuhan hari ini, suara pembalaan. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa kita dengan tenang, kita cari Tuhan. Kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Kita membangun hubungan lewat doa, lewat firman. Kita tenang. Yang kedua, kita perhatikan lampu lalu lintas yang Tuhan singkapkan pada kita lewat firman-Nya. Lewat kejadian-kejadian yang ada. Kita menyimak, perhatikan momen demi momen sejarah kehidupan kita. Kita perhatikan apa yang Tuhan ucapkan pada kita. Sedang menasihati kita. Sedang mengarahkan kita untuk musim kehidupan kemudian hari. Sudah Tuhan siapkan hal yang luar biasa. Dia Allah masa lalu, dia Allah saat ini, dan dia Allah masa depan. Dengan ketenangan, kita seksama perhatikan lampu yang ada. Apakah itu merah berarti berhenti? Apakah itu kuning? Kita berhati-hati, slow down. Apakah itu hijau? Berarti jalan terus. Jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Yang ketiga, yaitu ketaatan. Di mana kita memilih taat kepada firman Tuhan. Kalau kita siap taat, maka pintu pasti terbuka buat kita. Kita siap taat. Apa yang Roh Kudus ucapkan pada kita lewat firman-Nya. Maka kita akan menikmati hari-hari kita. Ya, saya berdoa, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika menghadapi kehidupan nyata saat ini yang digumulkan. Jangan gentar, jangan tawar hati. Duduk diam, tenang, perhatikan, dan taati lampu lalu lintas yang ada. Merah, kuning, hijau. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan keputusan-keputusan yang kami ambil. Ajari kami tenang, perhatikan seksama,
dan ajar kami untuk siap menaati tuntunan, nasihat, bimbingan firman Tuhan lewat kebenaran yang kami baca, dengar, bahkan juga konseling yang kami terima dari hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sangat mengasihi umat jemaat-Mu Tuhan. Apapun kondisi yang saat ini dihadapi, dalam hal keuangan, Tuhan sanggup membuka jalan. Dalam hal kesehatan, Tuhan Yesus adalah penyembuh. Dalam soal masa depan, Dia yang memegang kehidupan kita. Dia yang memulihkan segala keberadaan, memberikan hikmat untuk usaha umat jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita yakin percaya Dia penolong kita tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus meteraikan firman-Mu lebih dalam, bawa umat-Mu mengenali lampu lalu lintas dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk menerima berkat, ucapan berkat imam. Saya ucapkan, mari angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai umat yang percaya dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali, menjemput kita di awan-awan. Semua yang terima berkat Tuhan, kita ucapkan amin. Tuhan Yesus memberkati.